Pada para santri ataupun para jamaah yang hadir di sini yang ingin bertanya masalah mungkin mengenai sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil atau sifat yang jais bagi Allah, kami persilakan waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, sangkut pautnya dengan Wahabi dan Salafi itu apa ya Ustaz? Terus kemudian Salafi ini berkembang di Indonesia sejak kapan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih diberikan kesempatan untuk dua orang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kiai Ustaz Idris Ramli. Mungkin beberapa ceramah dan debat Ustaz itu pernah saya lihat, saya ikuti itu. Alhamdulillah ini saya ketemu orangnya langsung. Syukur alhamdulillah. Jadi gini Kiai, memang paham-paham Salafi dan Wahabi ini udah mulai masuk ya. Bahkan saya ada satu buku itu melepas berita Wahabi. Itu kabarnya segini. Itu Ustaz Syarifuddin kalau nggak salah saya. Memang orang Jemaah juga. Dia mengarang buku cerita itu. Cuman karena keterbatasan ilmu, bagaimanakah kita caranya menghadapi orang yang memang mengeluarkan statement atau pernyataan maulid itu gini. Bahkan terakhir saya dengar itu untuk apa puasa tasyrik, puasa kemarin ya sebelum Arafah, tarawih untuk apa itu gitu. Jadi mereka menanyakan itu karena kan saya ini orang umum gitu, tapi cuma di sini kita lagi terbatas gitu, bagaimana menghadapi mereka. Ada demikian saja. Ya, terima kasih banyak. Senang saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami cintai, saya menanyakan akhir-akhir ini umat Islam digoncang Ustaz dengan segala penghinaan Ustaz. Tapi yang menarik bagi saya Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz dengan pembubaran itu berisi Ustaz-Ustaz yang asmaja. Bahkan ada yang MU gitu Ustaz. Sedangkan ada yang saya dengar khilafah ini memang ajaran kita. Jadi mohon petunjuk dari Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertanyaan pertama, apa perbedaan Salafi dengan Wahabi? Salafi dengan Wahabi itu tidak ada bedanya, cuma beda nama. Jadi begini, awal mula orang-orang Wahabi itu bangga dan senang dengan nama Wahabi. Mereka memang senang dan bangga dengan nama Wahabi. Dari bangganya sampai-sampai salah seorang ulama Wahabi namanya Syekh Sulaiman bin Zahman An-Najdi, termasuk guru-gurunya Syekh bin Baz, termasuk ulama yang hidup pada masa-masa Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi Arabia. Syekh Sulaiman bin Zahman menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur dan hadiah Wahabi dari itu. Nah, ini artinya apa? Bagi mereka
Wahabi itu suatu anugerah dan hadiah yang mulia dari bangga. Lama-lama setelah Raja Abdul Aziz ini mendirikan kerajaan Saudi Arabia, Raja Abdul Aziz punya obsesi, punya ambisi untuk melakukan ekspansi, memperluas kerajaannya ke seluruh Jazirah Arab. Raja Abdul Aziz menyiapkan tentara-tentara untuk menyerang Irak, Yordania, Syria, Lebanon, dan Yaman. Semuanya mau dikuasai. Akhirnya apa? Ketika tentaranya Raja Abdul Aziz ini sudah siap memerangi negara-negara itu, datang perintah dari Raja Inggris, jangan diteruskan. Biarkan negara-negara itu menentukan nasibnya sendiri. Itu terjadi tahun 1343 Hijriah. Sekarang 1440 Hijriah. Sudah berapa ratus tahun ke sekarang? 103 tahun ya. Jadi 103 tahun yang lalu Raja Abdul Aziz akan memerangi negara-negara sekitarnya, gak jadi. Karena dilarang oleh bosnya, yaitu Raja Inggris. Karena gak jadi, anak buahnya pecah. Sebagian tentaranya Abdul Aziz melawan Raja Abdul Aziz. Mengapa? Ini berarti Abdul Aziz ini kafir. Mengapa? Karena dia tidak mau memerangi orang musyrik. Negara-negara kan musyrik, gak mau memerangi, dan dia malah tunduk kepada raja-raja kafir. Berarti kafir. Ini kata sebagian anak buahnya. Sebagian yang lain yang masih setia, kita ini wajib tunduk pada Abdul Aziz. Mengapa? Karena dia Amirul Mukminin. Dia itu adalah pemerintah yang sah. Akhirnya Raja Abdul Aziz dan tentaranya memerangi mantan anak buahnya itu atas bantuan Inggris. Anak buahnya terjadi perang saudara dan kalah mantan anak buah. Nah, sejak saat itu di dunia Islam, kalau terjadi kerusuhan, terjadi huru-hara, keributan, orang-orang bilang Wahabi, itu Wahabi. Pokoknya kalau ada yang jelek-jelek kata orang, wah Wahabi, bilangnya Wahabi. Akhirnya orang Wahabi, ulama Wahabi merasa malu dengan nama Wahabi. Karena merasa malu dengan nama Wahabi, mereka ganti nama menjadi Salafi. Jadi itu hanya pergantian nama ya, seperti ular. Ular itu walaupun ganti kulit, dia tetap ular. Jadi walaupun kulitnya ganti berapa kali, ya masih ular lah. Ya cuma nama, sama-sama ularnya. Mengapa ganti nama Salafi? Kata mereka, ini untuk memperbaiki citra, pencitraan. Kita ini Salafi, bukan Wahabi. Nisbat kepada Salaf. Karena Salaf ini kalau di dalam istilah agama, Salaf itu artinya 3 generasi pertama di dalam Islam. Umat Islam yang hidup sejak masa-masa Rasulullah SAW sampai tahun 303 itu, sampai tahun 300 Hijriah. Itu namanya golongan Salaf. Nah, Wahabi bilang Salafi karena propaganda mereka bahwa mereka ikut ajaran kaum Salaf. Padahal ajaran Wahabi itu justru bertentangan, berlawanan, memusuhi dan mensyirikkan ajaran Salaf. Itu namanya propaganda. Nah, ternyata dalam perjalanan waktu, nama Salafi tidak memperbaiki reputasi, tidak memperbaiki citra mereka di dunia Islam. Mereka ganti nama lagi. Apa? Kata mereka Ahlul Hadis wal Athar. Orang-orang Wahabi ini menamakan jamaahnya, kalau ditanya, kamu pengikut siapa? Kita ini pengikut Ahlul Hadis wal Athar. Karena sudah pengikut Ahlul Hadis, nama-nama mereka dihadis-hadiskan, diarab-arabkan. Ya, mereka ini punya nama sudah gak mau pada nama aslinya. Ada orang Wahabi
asal namanya Dodi, diganti nama Abul Jauzan. Karena ada ulama ahli hadis, ada generasi salaf terkenal namanya Imam Abul Jauzan. Itu namanya Dodi. Ada orang Jawa Barat namanya Ujan, diganti nama Abu Qatadah Al-Athari. Kamu kalau dengan namanya, wah ini Arab dari mana? Enggak tahunya setelah ketemu, enggak Arab sama sekali. Nah, ada juga orang Medan diganti Abu-Abu juga namanya. Ada orang Medan dulu namanya Sony, ganti juga nama Arab-Arab. Padahal orang Medan. Sekarang sudah di Arab-Arab. Ini mereka ini memang suka casing ya, suka nama. Ya karena sudah pakai ahlul hadis. Mereka kalau berdialog dengan orang-orang kita, mereka bawa ahli hadis, bawa Rasulullah SAW. Kalau bertemu dengan kawan-kawan kita yang nggak pernah mondok di perguruan tinggi, mereka dialog. Habis sholat subuh, kamu kunut? Iya. Kamu? Saya nggak kunut. Lu kenapa? Kok beda? Kamu ikut Imam Syafi'i, makanya baca kunut. Kamu? Saya ikut Rasulullah, makanya gak baca kunut. Kita ini kalau sudah diadu dengan Rasulullah, siapa yang berani? Kita ini ingin meniru, ingin persis dengan Rasulullah, malah dibilang ikut Imam Syafi'i, gak ikut Rasulullah. Besoknya ketemu lagi. Sebenarnya kenapa kalau ikut Imam Syafi'i? Gak apa-apa. Imam Syafi'i itu ulama salaf, orangnya juga Masya Allah. Tapi bagaimanapun Imam Syafi'i itu manusia biasa, banyak kelebihan, punya kekurangan. Karena itu Imam Syafi'i pernah berkata, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau suatu hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Dan hadis yang sahih Rasulullah SAW gak baca kunut. Makanya kalau kamu benar-benar cinta, setia pada Imam Syafi'i, jangan baca kunut. Mengapa? Itu yang sahih. Ini mereka. Padahal dia gak pernah belajar kitab hadis, sudah mengadili Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak ikut hadis sahih dan dia ikut hadis sahih. Ini mereka. Karena ikut ahli hadis. Padahal kalau diteliti secara ilmiah, antara yang kunut dengan yang tidak kunut, lebih kuat yang kunut. Mengapa? Hadis tentang kunut ini sahih, itu sahih. Sedangkan hadis yang mengatakan bid'ah itu oleh para ulama disaksikan, sahabat yang bersangkutan itu lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, mayoritas sahabat sholat subuhnya baca kunut. Yang tidak baca kunut itu dalam kitab-kitab hadis sekitar 3 orang. Dan 3 orang ini kemudian yang menjadi gurunya Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Hanafi tidak kunut. Imam Ahmad berguru kepada Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, gak baca kunut. Ini yang kedua. Yang ketiga, penduduk Madinah baca kunut di Masjid Nabawi. Padahal sholat di Madinah itu berlaku sejak masa-masa Rasulullah SAW. Itu yang ketiga. Yang keempat, mayoritas ahli hadis kalau sholat subuh baca kunut. Itu aneh. Nah, yang nggak baca kunut yang ahli hadis yang baru, karena bukan ahli hadis dan ahli hadas. Ini maksudnya bukan imam-imam yang dulu, yang sekarang. Tadi saya perjalanan dari Jambi, sholat subuh di kota Jambi, mau ke bandara. Sepertinya yang di sebelah saya ini orang Salafiyah Wahabi. Ketika imam baca kunut, dia tak angkat tangan dan tak baca amin. Saya mikir-mikir ini gimana berjamaah? Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi."
Imam itu dibuat agar diikuti, dia gak ikut pada imam. Ini kan sudah tidak bagus kan, gak ikut pada imam, berjamaah tapi tak ikut sama imam. Jadi yang pertama dia melanggar hadis. Yang kedua, kalau memang dia niat ikut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad gak begitu. Imam Ahmad pernah ditanya, guru, kalau kita ini bermakmum para imam baca, kita ini bermakmum apa enggak? Iya bermakmum. Apa baca kunut? Nah, iya baca. Ikut imam. Ini Imam Ahmad. Ya, yang sekarang ini enggak bermakmum tapi gak baca. Ingin menampakkan kalau mereka berbeda dengan kita. Tidak menjaga kebersamaan, tidak menjaga jamaah, tidak menjaga kekompakan. Ini namanya Salafi Wahabi ya. Itulah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghadapi Wahabi? Cara menghadapi Wahabi itu ya, kalau orang Wahabi itu bisa diajak bicara baik-baik, kita ajak bicara baik-baik. Masalahnya orang-orang Wahabi itu rata-rata dikucilkan. Nggak boleh mendengarkan ceramahnya Ustadz itu. Kalau ada Ustadz Ahlus Sunnah ceramah, haram mendengarkan ceramah. Mendengarkan videonya haram. Membaca tulisannya haram. Membaca bukunya haram. Percaya kepada haram semua. Ini mereka. Kalau sudah gak mau bicara, ya repot kalau begini. Jadi paksa mereka dengar. Insya Allah kalau dipaksa dengar, nanti lama-lama berubah. Ini cara menghadapi. 3 tahun lalu saya diundang ke Bali. Kebetulan tempat ceramah saya itu banyak Wahabi. Hanya sound system menghadap ke rumah mereka. Menghadap ke rumah. Ternyata ya orangnya pergi semua katanya. Keluar rumah. Dan terus gimana? Gampang Pak ya. Nanti kasetnya diputar terus. Akhirnya kasetnya diputar terus berulang-ulang karena dekat musola di situ. Kira-kira beberapa bulan yang lalu ya, mungkin nggak sampai 1 tahun, saya diundang di PD di Aceh, di PD Jaya, di Sikri. Di sebelahnya itu banyak Wahabi. Akhirnya sound sistemnya menghadap rumah-rumah mereka. Dan sulit mereka keluar karena acaranya malam jam 10, waktunya istirahat. Membicarakan persoalan-persoalan Ahlus Sunnah. Dan besoknya mereka diam, berani ngomong karena kita menyampaikan persoalan sesuai Al-Quran dan itu yang pertama ya. Jadi mereka ajak bicara baik-baik. Kalau mereka gak bisa diajak bicara baik-baik, terakhir ya kita doakan. Doakan kepada Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Jadi itu caranya. Ya kalau kita bisa menghadapi mereka. Kalau kita gak bisa menghadapi ya ajak bertemu dengan orang-orang yang bisa menghadapi. Dan mereka biasanya gak mau. Gak mau biasanya. Di mana-mana sering terjadi begitu. Pertanyaan ketiga, ini masalah hakiki ya. Ini pertanyaannya khilafah dan hakiki. Hakiki itu sebenarnya bagaimana? Hakiki ini di dalam akidah membawa ideologi Mu'tazilah dan Syiah di dalam akidah. Mengapa mereka tidak beriman kepada takdir, nggak percaya pada qada? Itu diantaranya. Jadi beda ya dengan kita. Kalau kita kan rukun iman ada 6, mereka 5, takdir ya ada. Kira-kira 3 tahun yang lalu, sebelum HTI dibubarkan, mungkin 2 bulan lah sebelum HTI dibubarkan, ada orang-orang telepon saya
Ada apa Pak Kiai? Kapan ada waktu di rumah? Kita mau silaturahim. Akhirnya kita janjian, insya Allah tanggal sekian bisa di rumah. Datang 4 orang. Ternyata 4 orang ini ustadz hati. Salah satunya pernah belajar di Timur Tengah, alim orang. Sampai di rumah, waktu ngobrol-ngobrol dengan saya, ustadz ini bilang pada saya, Kiai, apa? Minta tolonglah, kalau ceramah jangan beda-bedakan HTI dengan asmatnya, dengan Ahlus Sunnah. Mengapa? Karena HTI dan Ahlus Sunnah tidak ada bedanya, sama saja. Tolong jangan dibeda-bedakan. Lalu saya jawab, loh, kalau iman aswaja dengan HTI sama, kenapa kalian keluar dari aswaja dan ikut HTI? Katanya sama. Akhirnya mereka diam, gak jawab. Nah, kamu diam berarti beda. Mencoba gak beda, kamu gak keluar. Bukti bahwa HTI dengan aswaja beda, buktinya kamu keluar. Mencoba kamu gak keluar berarti sama. Ini buktinya. Sama dengan orang bilang istri ke-1 dan kedua sama saja. Loh, kalau sama saja ngapain nambah? Katanya sama, kok nambah? Ini yang pertama ini mungkin pengalaman atau ingin. Akhirnya yang hati itu tertawa di debat kayak begitu. Jadi debat begini untuk menghilangkan ketegangan. Terus kata mereka, apa bedanya? Loh, kok tanya ke saya? Kan yang keluar sampean. Saya ini gak keluar, mestinya sampean yang lebih tahu. Enggak lah, sampean kan bilang beda. Kalau tanya ke saya, perbedaannya masalah qada. Di antaranya, kalau menurut Ahlus Sunnah, menurut kita, semua perbuatan manusia yang disengaja maupun tidak disengaja itu adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Itu akidah kita. Kalau menurut kamu HTI, perbuatan manusia yang disengaja bukan ciptaan Allah, bukan ketentuan Allah, tapi ciptaan dan ketentuan manusia. Ini beda sudah dengan kita. Di dalam Al-Quran kita mengikuti Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Jadi yang kita kerjakan ini juga ciptaan Allah. Kalau menurut kamu bukan ciptaan kamu. Ini sudah beda. Cuma kamu tidak dikafirkan oleh Ahlus Sunnah. Lalu kata mereka, loh begini, Kiai, walaupun kita mengatakan perbuatan manusia yang disengaja itu ciptaan manusia dan ketentuan manusia, tapi kita meyakini kemampuan manusia berbuat itu dari Allah, bukan dari manusia itu sendiri. Saya bilang justru itu perbedaan kedua dengan kamu. Berarti semakin jelas perbedaannya. Mengapa? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, manusia itu berbuat perbuatan manusia yang sengaja dan tidak sengaja itu bukan karena kekuatan yang dititipkan oleh Allah kepada manusia. Tapi bagaimana? Ya karena Allah saja, karena Allah. Bukan karena kekuatan. Buktinya apa? Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim disembelih Janopah. Katanya pisau ini punya kekuatan menolong. Mengapa Nabi Ismail gak bisa disembelih? Berarti pisau itu mampu memotong apabila oleh Allah dikehendaki. Bukan urusan kekuatan. Api bisa membakar bukan karena ada kekuatan, tetapi karena dikehendaki Allah. Buktinya apa? Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud dibakar tidak terbakar. Karena Allah berkehendak. Karenanya kata Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam akidah, faman yaqul bit-tabai aw bil-illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Siapa yang mengatakan
bahwa sesuatu itu berpengaruh karena dirinya, maka dia kafir. Contoh, sakit kepala minum bodrek, lalu dia bilang orang ini sembuh ya karena bodrek itu, bukan karena Allah, maka kafir. Ini akidah Islam. Ada orang haus lalu minum, kalau dia bilang segar itu karena air, bukan karena Allah, maka kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ahlus Sunnah, wa may yaqul bil quwwatil mudahti fadzaka bid'iyun fala tartafid. Siapa yang mengatakan bahwa sesuatu itu berpengaruh karena kekuatan yang diberikan oleh Allah, maka dia ahli bid'ah, dan itu kamu yang sementara. Menurut kamu manusia berbuat karena kekuatan yang diberikan oleh Allah, kata ulama kami ahli bid'ah. Mengapa berlawanan dengan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun? Kamu ahli bid'ah. Cuma kamu tidak dikafirkan oleh Ahlus Sunnah, hanya disesatkan. Mengapa tidak dikafirkan? Karena kamu berkeyakinan Allah mengetahui perbuatan manusia sebelum manusia berbuat, dan itu kelemahan ajaran kamu. Kata Imam Syafi'i, al-Qadari in khusima bil ilmi in qata'ah. Orang Qadariyah, orang Mu'tazilah, termasuk Hizbut Tahrir, kalau didebat dengan ilmunya Allah, maka mereka kalah, terputus. Loh kok begitu? Saya tanya, manusia itu berbuat, apakah Allah itu tahu perbuatan manusia sebelum manusia berbuat, atau Allah tidak tahu? Tahu. Kalau kamu jawab Allah tidak tahu, kamu kafir. Berarti kamu menganggap Allah bodoh. Kalau kamu jawab Allah itu tahu, berarti kamu tidak kafir. Hizbut Tahrir jawabnya tahu. Sekarang pertanyaan kedua. Nah, Allah itu tahu perbuatan manusia sebelum manusia berbuat. Pertanyaan kedua, siapa yang membuat rencana perbuatan itu? Apa manusia itu atau Allah? Kata mereka Allah. Nah, itu namanya takdir. Kamu keluar dari pengetahuan. Ini diantara perbedaan Hizbut Tahrir dengan Ahlus Sunnah wal. Jadi kita tidak menilai Hizbut Tahrir karena di Medan ada Ustaz Aswadiya gitu. Bukan dari situ, tapi dari kitab asli. Ajaran aslinya seperti itu. Karenanya kalau memang setia ya dan merasa perlu kepada Islam, menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak perlu ikut-ikut yang lain, tetap konsisten istiqomah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa benar Ustaz khilafah itu dari Islam? Loh, khilafah ini memang punya Islam. Kita ini kalau taraweh setelah salam keempat biasanya kan ada ini ya, biasanya yang mimpin zikir antara sholat taraweh al-khalifatul awwal, Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan khilafah namanya. Nanti keenam al-khalifatul tsani, Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Jadi memang bagian dari Islam. Cuma Hizbut Tahrir ini cara perjuangannya salah dalam memperjuangkan khilafah. Salahnya di mana? Kalau menurut Ahlus Sunnah, menurut para ulama, khilafah itu ibaratnya buah. Yang namanya buah itu, orang kalau ingin punya buah harus menanam pohon. Nah, apa pohonnya khilafah? Pohonnya khilafah itu adalah iman dan amal shaleh. Di dalam Al-Quran diterangkan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Jadi pertama beriman di antara kamu. Iman seperti imannya para sahabat. Imannya para sahabat adalah imannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini poin pertama. Yang kedua, wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh.
Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardh. Allah benar-benar akan memberikan khilafah pada mereka di muka bumi. Apa khilafah itu? Kekuasaan di muka bumi. Umat Islam ini menjadi berkuasa, dominan, ya, dominan, kuat, mampu mengendalikan terhadap orang kafir. Artinya apa? Kunci dari khilafah itu sebenarnya dua. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal sholeh. Nah, yang dimaksud iman di sini adalah iman seperti imannya para sahabat, dan itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Hizbut Tahrir imannya agak sama dengan sahabat. Mengapa Hizbut Tahrir tidak percaya kepada takdir, padahal sahabat percaya? Hizbut Tahrir imannya agak sama dengan sahabat. Mengapa sahabat beriman kepada azab kubur? Azab kubur, hadis-hadisnya diriwayatkan dari lebih 36 jalur para sahabat. Hizbut Tahrir gak percaya pada azab kubur. Jadi gak sama. Berarti kalau begitu Hizbut Tahrir ini ngomong khilafah, tapi ajarannya sebenarnya menebangi pohon khilafah, yaitu iman. Amal solehnya juga begitu Hizbut Tahrir ini. Mengapa fatwa-fatwa Hizbut Tahrir ini ngawur? Syekh Taqiyuddin An-Nabhani berfatwa membolehkan berjabatan tangan dengan perempuan dalam bukunya. Bahkan dalam kitabnya An-Nizam Al-Ijtimai fil Islam, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menghalalkan memegang-megang, meraba-raba perempuan asal tidak syahwat. Kalau cuma pegang-pegangan asal gak syahwat gak apa. Saya gara-gara ngomong begini oleh mereka dikira bohong. Wah, di kitabnya ada. Wa anna lamsan nisa bi ghairi syahwatin laisa haraman. Memegang-megang, menyentuh, meraba-raba perempuan asal tak syahwat tak haram. Jadi apa kalau ini? Bahkan Hizbut Tahrir ini pernah menghalalkan berciuman asal tidak ada niat berzina. Yang penting niatnya cuma sampai ciuman aja. Tapi kalau niatnya lebih dari itu haram. Kalau niatnya jangka pendek cuma gitu, tidak apa-apa. Pernah ada fakta begitu. Nah, itu ajarannya begitu kok ngomong-ngomong khilafah. Khilafah apa namanya? Ini mereka. Ini saya kira dari 3 pertanyaan tadi jawabannya lebih panjang daripada pertanyaannya. Biar pertanyaannya ada banyak-banyak. Mungkin setelah ini ada pertanyaan lagi nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Kiai, saya ingin bertanya, dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Kahfi, mengapa pada ayat wal-yatalataf di seluruh Al-Quran dihitamkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya dulu pernah membaca atau tentang perbedaan. Saya lihat bulan yang dari dua makna yang dari India itu sama seperti penciptaan Salafi di Arab Saudi. Maksudnya begini, mereka itu diciptakan memang oleh penjajah untuk menghancurkan Islam. Hanya saja Ghulam Ahmad itu tidak berhasil. Tetapi di Arab yang diketuai oleh Sir Lawrence yang dari Inggris, dan itu Sir Lawrence itu sepengetahuan saya adalah satu orang yang homo yang membentuk Salafi itu. Nah, dan mereka itu berhasil dan sampai sekarang. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari seperti ini, asal penciptaannya saja sudah yang seperti itu. Nah, kalau kita bagaimana? Sementara sekarang ini satu ritual yang paling besar oleh umat Islam itu haji itu di sana. Lalu bagaimana prosesi ini? Apakah memang semua yang mereka aturkan di sana itu bisa kita ikut atau bagaimana? Atau kalau saya lihat, walaupun saya belum haji insyaallah,
mohon doanya sama-sama. Saya lihat katanya di Madinah itu laki dan perempuan itu pisah, kemudian di Mekah itu tidak. Apakah memang ini dibolehkan seperti itu atau memang nanti ada perubahan yang mendalam tentang hal ini sehingga nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang hak di sana? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ingin bertanya sama Kiai tentang jil jalan liberal. Anak ingin bertanya tahun kapankah jil itu berkembang dan siapa pendirinya dan apakah jil itu termasuk orang kafir nggak keluar dari Islam? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertanyaan pertama, mengapa kalimat waliyatalattaf dalam surah Al-Kahfi semua Quran menulisnya tebal, ada yang warnanya merah? Katanya karena itu paling tengah yang Quran. Jadi kalau sudah sampai di situ berarti dapat separuh Al-Quran, katanya begitu. Jadi memang oleh para ulama itu seperti itu. Al-Quran itu asalnya Al-Quran itu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Ketika ditulis oleh para sahabat itu, lama-lama karena mengapa? Dulu para sahabat menerima Al-Quran itu mengandalkan kekuatan hafalan. Jadi tanpa titik itu hafal, ngerti apa bacanya. Lama-lama karena ada yang keliru, banyak orang keliru dikasih titik. Lama-lama ada titiknya keliru lagi, dikasih harokat. Ini perkembangan ya. Jadi Al-Quran pada masa para sahabat itu beda dengan masa-masa baru. Kemudian dikasih harokat. Lama-lama dalam fase berikutnya Al-Quran ini oleh para ulama, oleh umat Islam pada waktu itu dibagi 30 juz. Ya, saya sebut 30 juz. Kemudian setelah 30 juz, tiap satu juz itu dibagi 4. Ada rubu, ada nisaf, ada rubu, kan begitu. Itu tujuannya mengapa? Ini memotivasi agar orang itu semakin terdorong untuk melanjutkan. Oh, sampai sini dapat seperempat bacaan. Oh, separuh dan bacaan. Terus begitu. Memang inovasi penambahan dari para ulama. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, katanya aliran-aliran menyimpang ini bikinan orang-orang. Betul. Kalau Syiah itu yang mendirikan orang Yahudi. Syiah ini dulu disebarkan oleh orang Yahudi pura-pura masuk Islam, namanya Abdullah bin Sabat Al-Yamani, dari Yaman. Seorang Yahudi dari Yaman, itu Syiah. Kalau Wahabi ini yang merekayasa itu orang Inggris. Ada orang Inggris namanya Mr. Hamper. Mr. Hamper ini yang mempengaruhi Muhammad bin Abdul Wahab. Dia memang pandai bahasa Arab ya, bisa baca Al-Quran, bisa macam-macam pandai. Sama dengan Snoop Horgalenja. Snoop Horgalenja itu menyamar, mempengaruhi banyak orang ya, termasuk mempengaruhi Raja Syarif Hussein, gubernur Mekah, untuk memberontak kepada Turki Utsmani. Snoop Horgalenja mengganti nama Abdul Ghaffar dan hafal Quran. Mr. Hamper ini mengganti namanya Abdullah Afandi. Jadi Mr. Hamper mempengaruhi Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Lama-lama kalau yang Mr. Loren itu yang membantu, yang menjadi sutradara Raja Abdul Aziz mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Kalau Mr. atau Sir Loren, jadi gimana orang luar. Nah, kalau Qadianiyah
Qadianiyah itu juga bikinan Inggris. Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani itu juga Inggris kan bikin. Nah, HTI Inggris juga. Hizbut Tahrir. Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, orangnya alim tapi gak punya jamaah. Orangnya pintar. Kemudian dia berhubungan kedutaan besar Inggris di Lebanon. Dikasih dana membuat organisasi namanya Hizbut Tahrir. Jadi organisasi khilafah ini malah Inggris yang bikin. Tujuannya apa? Memecah belah kekuatan umat Islam walaupun namanya khilafah. Karena ini yang mendanai Inggris, maka ajaran-ajarannya gak sama dengan ajaran mayoritas umat Islam. Karena kalau sama, kalau lurus-lurus Inggris gak mau ngasih dana. Gak mau. Jadi organisasi atau apapun kalau bengkok-bengkok dikasih dana sama Barat. Yang bengkok-bengkok, yang garis lurus gak mau dikasih dana. Ini mereka. Dan ini Taqiyuddin An-Nabhani ini pernah ditangkap polisi. Pada waktu dia keluar dari kedutaan Inggris, bawa koper, ditangkap, digeledah, ternyata isinya uang. Ini ketika kita sampaikan, hati-hati loh itu fitnah. Mereka bilangnya fitnah. Padahal kawan-kawan kita yang belajar di Lebanon, orang-orang Ahlus Sunnah itu hafal tanggal berapa, jam berapa, di daerah mana Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ketika ditangkap polisi. Ini orang dihafal. Dan masanya dari sekarang nggak jauh. Orang yang tahu peristiwa itu banyak yang masih hidup sampai sekarang. Kita ini kalau untuk klarifikasi, tabayun, prospek bisa ke sana sekarang. Jadi ini memang rekayasa dari barat. Artinya apa? Aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah itu memang ada kerjasama dengan barat. Dan untuk Wahabi ada pernyataan dari putra mahkota Saudi Arabia, Amir Muhammad bin Salman, anaknya Raja Salman ya, putra mahkota yang sekarang. Dia mengatakan nasyarna al-wahabiyah bi talabin minal gharb. Kita sebarkan ajaran Wahabi karena permintaan barat. Barat itu bukan Sumatera Barat maksudnya. Barat itu artinya Eropa dan Amerika. Itu pernyataan putra mahkota. Nah, kalau Wahabi ini memang ada rekayasa dari barat, gimana kalau kita haji? Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita kan gak bermakmum kepada mereka. Kita syarat rukunnya ikut mazhab masing-masing di dalam Ahlus Sunnah. Lalu kalau sholat kita ini bermakmum kepada Wahabi, maka bagaimana? Bermakmum kepada Wahabi, bermakmum kepada orang di luar Ahlus Sunnah. Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. Artinya apa? Secara garis besar, kalau di sini ada imam Ahlus Sunnah, di sini ada imam di luar Ahlus Sunnah, maka bermakmum kepada orang di luar Ahlus Sunnah hukumnya makruh. Yang pertama, yang kedua, Ustaz, nggak ada yang jamaah Ahlus Sunnah. Yang ada ini di luar Ahlus Sunnah. Ini gimana? Apa kita sholat sendirian? Apa makmum? Ini ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih afdol sholat sendiri. Ada yang mengatakan lebih afdol bermakmum daripada sholat sendirian. Karenanya sebagian ulama di Indonesia kalau ke tanah suci kadang tidak berjamaah di haram. Nanti berjamaah bikin jamaah sendiri setelah itu. Mungkin ikut kaul yang berbeda. Ini masalah sholat ya. Jadi ada perbedaan pendapat. Yang keenam, jil. Pertanyaan ketiga, jil. Jaringan Islam liberal. Ini sejak kapan? Sudah lama ini. Dan apakah aliran liberal ini masih Islam? Ajaran-ajaran liberal itu semuanya keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Mengapa? Ya bertentangan dengan Islam. Contoh, kita melihat ya rekonstruksi rukun ajaran liberal. Rukun ajaran liberal itu ada 5.
Yang pertama, relativisme kebenaran. Menurut liberal, kebenaran itu relatif. Tidak ada kebenaran yang absolut, tidak ada kebenaran yang pasti. Nah, ini berbeda dengan Islam, dengan Ahlus Sunnah. Kalau menurut Ahlus Sunnah, kebenaran absolut itu ada, kebenaran pasti itu ada. Ini Ahlus Sunnah. Karenanya di dalam kitab-kitab akidah seperti akidah Nasafiyah, Jawharut Tauhid dan lain-lain, di awal mukadimah Nasafiyah itu dikatakan haqaiqul asya' tsabitatun. Hakikat perkara-perkara itu nyata, absolut, pasti. Wal ilmu biha mutahaqqiqun. Dan untuk mengetahui yang sebenarnya dapat dibuktikan. Ini Ahlus Sunnah. Kalau mereka kebenaran absolut tidak ada. Kalau kita ada. Wa asbabuha salasatun. Sebab yang mengantarkan pada kebenaran absolut itu ada 3. Apa? Yang pertama al-aql, akal. Akal ini dapat mengantarkan pada kebenaran absolut, kebenaran pasti. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan ilmu tauhid dalil-dalilnya akli. Mengapa? Karena akal dapat mengantarkan pada kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber yang kedua al-hawas as-salimah, panca indera yang sehat. Ini juga sumber kebenaran absolut. Kalau saya tanya, ini di dalam botol ini isinya apa? Air. Ini pasti benar. Mengapa? Karena kita ini melihat dengan mata. Kalau ini misalnya, apa ya? Ini kalau dicium kira-kira bagaimana? Wangi ya? Ini namanya kebenaran absolut. Yang penting sehat. Kalau bilang nggak wangi berarti lagi pilek. Ini benar absolut. Kalau kata liberal enggak, ya tergantung. Bisa dikatakan wangi, bisa dikatakan enggak kata mereka. Ya nggak bisa. Yang ketiga, sumber kebenaran absolut adalah al-khabarus shadiq, informasi yang benar. Informasi yang benar itu ada 2. Yang pertama al-khabarul mutawatir, informasi dari banyak jalur yang tidak memungkinkan terjadinya rekayasa. Contoh khabar mutawatir. Saya mau tanya, ibu kota Inggris itu namanya apa? London. Pernah ke Inggris? Enggak pernah. Kalau saya pernah. Tapi yakin kalau ibu kota Inggris itu London. Mengapa? Itu sudah mutawatir. Malah bagi yang pecinta sepak bola, di Inggris itu ada grup sepak bola Birmingham ya. Ada grup sepak bola Markfield, ada grup sepak bola Cambridge, macam-macam. Saya nggak tahu saya. Ini namanya khabar mutawatir. Termasuk keberadaan kita. Kita ini anaknya siapa? Kita ini kan nggak tahu. Waktu ibu melahirkan kita kan nggak ingat. Tapi kita yakin kalau ini ibu kita, ini ayah kita. Mengapa beliau berdua bilang kamu anakku? Dan orang-orang sekitar bilang kita anaknya. Ini namanya khabar mutawatir. Yang kedua, sumber informasi yang benar, khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat. Informasi dari seorang nabi di mana nabi itu oleh Allah dikuatkan dengan mukjizat. Apapun yang disampaikan para nabi pasti benar. Ini namanya kebenaran absolut. Nah, liberal melawan ini. Ini yang rukun liberal yang pertama. Rukun liberal yang kedua adalah pluralisme agama. Semua agama benar, semua agama mengantarkan masuk surga. Ini kata mereka. Ini bertentangan dengan Islam. Kalau menurut Islam, agama yang benar dan masuk surga hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka oleh Allah tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi masuk neraka. Liberal bertentangan dengan ini.
Dan kata para ulama ya, termasuk kafir ya, termasuk orang murtad, orang kafir, orang yang membenarkan ajaran di luar Islam. Kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, wa naqta'u bi kufriman ya, bi kufriman, dan kita memastikan kekafiran orang yang membenarkan ajaran di luar Islam atau meragukan kesalahan mereka atau tidak punya pendapat mereka kemana, itu kafir. Ini memang apa namanya, wa naqta'u bi kufri man lam yukaffir man dana bi ghairi Islam minal yahud wan nasara wal majus wa ghairihim aw syakka fi dzalika aw tawaqqaf fi. Dan kita memastikan kekafiran orang yang tidak mengkafirkan orang di luar Islam atau ragu-ragu kekafiran mereka atau vakum tidak punya pendapat tentang kekafiran mereka. Ini termasuk murtad. Jadi artinya apa? Ajaran liberal itu murtad, keluar dari Islam. Rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, desakralisasi Al-Quran. Al-Quran bukan kitab suci. Al-Quran perlu direvisi. Al-Quran kata mereka produk budaya. Ini murtad. Karena Al-Quran ini sudah selesai. Di dalam Al-Quran dikatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sudah jelas. Ini Al-Quran. Rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, dekonstruksi hukum-hukum agama. Hukum-hukum agama dibolak-balik. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ini berapa? Contoh yang diharamkan, yang dihalalkan ya. Orang liberal ini menghalalkan LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Ini dihalalkan padahal benar-benar haram. Sementara yang halal diharamkan. Contoh poligami. Poligami oleh orang liberal diharamkan padahal itu paling halal. Sesuatu yang paling halal itu poligami malah diharamkan. Ini namanya bolak-balik hukum Islam. Nah, kata para ulama, membolak-balik hukum Islam hukumnya kafir murtad. Jadi ajaran jil itu keluar dari Islam. Nah, itu diantaranya ya. Di antara ajaran jil seperti itu memang keluar dari Islam. Nah, ini pokok-pokok ajaran liberal yang perlu saya sampaikan. Rukun yang kelima liberal, kesetaraan gender. Apa kesetaraan gender? Laki-laki dan perempuan sederajat, setingkat kata mereka. Ini berbeda dengan Islam. Kalau di dalam Islam dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki pemimpin pada perempuan. Kemudian di dalam Al-Qur'an walir rijali 'alaihinna darajah. Laki-laki punya derajat lebih tinggi daripada perempuan. Mereka bilang laki-laki perempuan sama saja. Enggak sama. Al-Qur'an bilang enggak sama. Jadi ajaran liberal ini memang benar-benar keluar dari Islam. Saya kira itu ketiga pertanyaan dari sesi yang kedua. Ini masih ada sesi lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada Pak Kiai. Silakan yang mau bertanya lagi. Ini Pak Kiai. Tadi kan disampaikan bahwa Wahabi itu merusak daripada pondok-pondok salafnya, daripada kitab fikih, dimasukkan ajaran-ajaran mereka, kitab tasawufnya, kitab tauhidnya. Bagaimana kami ini cara beli kitab tahu bahwa itu sudah dicampur tangani oleh mereka? Tanda-tandanya itu kitab itu apa tandanya? Ini ada Pak Kiai. Ya, baik. Saya mau bertanya Pak Yai tentang Islam Nusantara yang sekarang sedang dihebohkan, yang mana pencetus
khususnya yang saya tahu itu dari kalangan NU juga. Kemudian ada istilah NU garis lurus Pak ya. Mohon jelaskan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, maaf saya sebutkan nama nih Pak Kiai, karena beberapa tahun yang lalu saya lihat YouTube-nya Pak Kiai dengan ketua PPNU sekarang ada perdebatan mengenai beberapa hal. Dan saya juga lihat di media sosial banyak ungkapan-ungkapan banyak Kiai Haji Agus Silom ini adalah liberal, karena dari ungkapan-ungkapannya yang pas seperti yang Pak Kiai bilang tadi. Bagaimana pencerahan Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pagi ini saya mau bertanya, untuk kami para belajar perlu kitab apa saja yang harus kami pelajari dalam menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cukup sekian dan terima kasih. Makasih ya. Yang pertama, katanya sekarang ini banyak kitab-kitab yang terbit dan ditahrif atau ditahqiq, dirusak oleh orang-orang Wahabi. Gimana kalau ingin tahu? Yang pertama ya, kalau beli kitab yang sudah terkenal, yang biasa diajarkan, dipelajari oleh kiai-kiai itu. Beli kitab itu aja. Mengapa? Karena kalau ada yang berbeda, perubahan gampang ketahuan. Hati-hati dengan kitab-kitab lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau banyak uang, kiai, kalau beli kitab yang biasa-biasa, uang untuk apa? Kita ini kan banyak uang. Beli kitab-kitab yang penerbitnya penerbit Ahlussunnah. Karena Ahlussunnah juga punya banyak penerbit sekarang. Contoh seperti Darul Minhaj di Jeddah, itu kitab-kitab Ahlussunnah. Atau ada lagi Darul Diya di Kuwait, itu kitab-kitab Ahlussunnah. Ada lagi Darul Nur. Adalah beberapa penerbit yang memang Ahlussunnah. Itu saya rasa jarang mengetahui. Yang ketiga, untuk kitab-kitab yang terbit di masa-masa modern ini dan ada tahqiq, cari kitab-kitab yang editornya, tahqiqnya orang-orang Ahlussunnah. Insyaallah aman. Ada beberapa penerbit. Kalau sering baca kitab, nanti tahu sendiri. Nanti bisa membedakan kalau sering. Kalau jarang baca kitab, ya tanya sama yang sering. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Islam Nusantara itu apa? Islam Nusantara ini sampai sekarang nggak jelas apa dan siapa. Mengapa Islam Nusantara versi orang-orang yang lurus, orang-orang yang masih Ahlussunnah? Islam Nusantara ini Islam yang fikihnya ikut Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orangnya Sufi. Gak ada masalah. Bagi yang liberal, Islam Nusantara itu Islam yang menerima kearifan lokal dan menerima tradisi-tradisi kuno, walaupun tradisi itu tak benar dalam Islam. Ini sudah gak benar. Islam Nusantara yang menerima tradisi seperti tradisi sesajen, lalu melaut, petik laut, itu gak benar. Karena itu bukan bagian dari Islam. Jadi sampai sekarang Islam Nusantara itu gak jelas arahnya kemana. Kalau menurut saya pribadi gak perlulah Islam Nusantara. Kemarin para ulama dari Indonesia mengadakan konferensi internasional di Mekah ya, musim haji, mengajak tidak menggunakan Islam Nusantara, tetapi menggunakan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita pakai itu aja. Pertanyaan yang kedua dari penanya kedua, NU garis lurus itu sebenarnya apa? NU garis lurus ini suatu gerakan dari kalangan kader-kader NU
yang berusaha istiqomah dan mengikuti ajaran NU yang masih orisinil, yang asli. NU-nya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi NU garis lurus ini anti Wahabi, anti Syiah, anti liberal, anti HTI, dan anti aliran sesat. Kalau orang tanya itu, loh itu apa organisasi? Bukan organisasi, itu hanya komunitas seperti jamaah tahlil, jamaah kayak gitulah. Karena kalau organisasi kan ada kantornya, ada ADART-nya, ada stempelnya. Ini nggak ada kantornya, nggak pernah muktamar, tahu-tahu ketuanya ada, dan ketuanya yang tertuduh saya. Kita ini tertuduh. Tahun 2015 saya diundang acara di Batam. Sampai di Batam, pengurus NU tabayun, klarifikasi pada saya. Kiai, apa hubungan Kiai dengan NU garis lurus? Loh, apa itu garis lurus itu? Lah ini makanya di internet ada. Loh, saya baru tahu sekarang. Loh kok tulisan Kiai sering ada di sini? Ya nggak tahu, saya nggak kenal, baru kenal sekarang. Awal yang mendirikan kita nggak tahu, tapi malah kita yang dituduh pertama. Dan sampai sekarang saya dianggap ketuanya. Lalu Rois Amnya Buya Yahya, Buya Yahya Rois Am, saya ini ketua. Terus imam besarnya Ki Lutfi Baswari. Kata Ki Lutfi, saya ini kecil kok dibilang imam besar. Ya, tapi agak apa-apa lah. Yang penting isinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi memang penggemarnya banyak, tapi bukan organisasi. Ya mirip jamaah tahlil. Cuma kalau NU garis lurus ini ranahnya pemikiran, urusan akidah. Kalau tahlil ini kan zikir bersama. Jadi seperti itu masalah NU garis lurus. Yang kedua, apakah benar ketua NU yang sekarang Kiai Said Agil Sirot itu liberal? Benar. Mengapa? Di buku-bukunya memang menyebarkan faham liberal, menyebarkan faham Mu'tazilah, menyebarkan faham Syiah. Di bukunya tentang tasawuf yang diterbitkan oleh Lajnah Ta'lif wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012. Karena memang di NU struktural ini macam-macam. Liberal masuk, Wahabi masuk, Syiah masuk. Kata almarhum Kiai Hasyim Muzadi, ya kak di PBN itu lengkap, ada semua. Yang nggak ada cuma NU. NU-nya malah nggak ada di PBN. Kalau di luar NU ada semua. Dan ada buku resminya. Jadi memang struktural PBNU itu dari buku-bukunya memang jauh menyimpang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya Pondok Pesantren Sidogiri sekitar 3 tahun yang lalu mengeluarkan buku berjudul Sidogiri, Pondok Pesantren Sidogiri menolak pemikiran Said Agil Sirot. Dan di sana diterangkan secara detil pemikiran-pemikiran Said Agil yang liberal, yang Syiah, yang Mu'tazilah beserta bukti-bukti. Yang Wahabi juga beserta bukti-bukti. Ada di sini. Insya Allah di medan ini sebagian asatid ada yang punya buku ini. Yang kelompok garis lurus ada yang punya buku ini. Coba dicari. Di sini ada Mu'alim Syafi'i Marlukis. Ada yang kenal? Insya Allah beliau punya. Tanya, kalau baca buku itu yakin kalau? Pertanyaan kedua. Pertanyaan itu ya. Lalu pertanyaan ke-10. Orang yang belajar Ahlus Sunnah, kitab apa saja yang perlu dipelajari? Pertama, kitab-kitab fikih pelajari semua. Mulai dari Safinah ya dan syarahnya, Sulam Taufik dan syarahnya, Fathul Qarib, kemudian Fathul Mu'in, sampai semuanya dipelajari.
Kalau kitab-kitab akidah, Aqidatul Awam dan syarahnya, Kifayatul Awam dan syarahnya, Sanusiyah dan Syekh-Ummul Barahin dan syarahnya, Jauharut Tauhid dan syarahnya. Kemudian tasawuf, kitab-kitab Imam Ghazali itu juga dipelajari. Kalau kitab-kitab yang berhubungan dengan aliran-aliran lain, kalau kitab-kitab dulu ada kitab Al-Farq Bainal Firaq, ada kitab Usuluddin karangan Abu Mansur Al-Baghdadi. Kemudian kalau kitab-kitab yang berhubungan dengan dunia modern, ada kitab-kitabnya Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Mafahim Yajib Al-Sahah. Beliau juga punya kitab namanya kitab beliau ya banyaklah kitab-kitabnya Said Muhammad. Manhajus Salaf, beliau punya kitab besar Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nadhariyah wa Tatbiq. Itu juga bagus dipelajari. Atau kitab-kitabnya ulama modern yang masih konsisten di dalam yang memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyaklah. Insyaallah kalau kita baca kitab-kitab itu dan cukup belajar 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gak cukup. Baca itu gak selesai-selesai. Kalau kitab-kitab Ahlus Sunnah itu saya kira ini sudah 10 pertanyaan tilka asyaratun kamilah. Itu 10 pertanyaan yang sempurna. Semuanya sudah kita bicarakan ya. Bahkan nama-nama orangnya ada yang disebutkan terang-terangan. Sepertinya agak sabar ingin mendengarkan pernyataan saya, tapi jangan bilang-bilang kalau dari sini. Tapi kayaknya disebarkan. Dan ini bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab yang menyebarkan kalau ada apa-apa. Ya mudah-mudahan bermanfaat Ustaz ya. Ini sudah cukup ya. Karena ini sudah beberapa sesi. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Adik-adik yang belajar di pondok yang rajin. Orang belajar di pondok itu kuncinya yang pertama rajin belajar. Karena 90% keberhasilan karena rajin. Cerdas itu potensinya hanya 10%. Orang berhasil kalau orang cerdas sudah punya 10. Kalau rajin punya 90. Cerdas rajin berarti punya 100. Yang kedua, kunci keberhasilan adalah punya cita-cita yang tinggi. Orang itu harus punya cita-cita yang tinggi. Kalau ini berjalan, insya Allah nanti menjadi orang yang sukses. Amin Allahumma amin. Semoga kita ini tetap istiqamah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Bermanfaat bagi umat Islam, bagi bangsa dan negara. Amin Allahumma amin. Cinta kepada agamanya, cinta kepada tanah airnya, cinta kepada bangsanya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.